Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Perbedaan Habib sama zuriyah Nabi ya, sama cucu Nabi, sama cucu Ahlul Bait. Bukan Ahlul Bait, cucu Ahlul Bait Nabi. Yang pertama, cucu Ahlul Bait Nabi itu nasabnya tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, zuriyah Nabi yang asli itu tidak mengemis kemana-mana. Yang ketiga, akhlaknya walaupun tidak sama seperti akhlak Rasulullah, sedikit banyaknya mereka tahu malu dan tidak suka memfitnah, kemudian bahkan sampai merugikan orang lain gitu. Dan yang keempat, mereka itu tidak pernah ngaku-ngaku di dalam tubuh kami, itu nggak pernah. Jadi slow aja gitu. Dan kemana-mana disenangi oleh orang, bisa berbaur dengan siapapun, kemanapun bisa berbaur, tidak rasis saudara. Bahkan tidak boleh mereka itu menerima zakat, apalagi ngemis, saudara. Kemudian kebiasaan, walaupun mereka itu bukan santri ataupun bukan orang yang berkecimpung di bidang dakwah, paling tidak mereka faham agama. Begitu. Tidak menceritakan hal-hal yang nggak jelas, gitu. Apalagi kalau mereka punya pendidikan agama, misalnya di pondok gitu. Tentu kalau berbicara berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kepentingan. Ghibah juga nggak suka kalau keturunan Nabi gitu, apalagi yang namanya Ahlul Bait, nggak mungkin. Kalau mencintai keturunan Nabi palsu ya begitu, repot. Minta dihormati, minta dikasihi, minta dikasihani, minta disayangi, minta diberikan, disumbangi. Repot memang kalau mencintai keturunan Nabi palsu. Kalau keturunan Nabi asli tidak merepotkan orang lain, justru membantu orang lain, gitu. Dia mau framing, kalau nggak cinta sama dia, sama keluarga dia, kita itu bukan orang pilihan, bukan orang yang dipilih oleh Nabi, saudara. Bedanya antara Habib dengan zuriyah Nabi. Kalau zuriyah Nabi itu nggak perlu minta dicintai, minta dihormati, nggak perlu. Dengan adab mereka, akhlak mereka, ilmu mereka, cara mereka beradaptasi. Ya kan? Jadi menimbulkan rasa cinta, kemudian kita seret sama dia, nggak membuat orang lain repot. Ini mau minta makan aja harus ngaku cucu Nabi. Ente 20 juta untuk Rasulullah, untuk Rasulullah. Cucu Nabi, zuriyah Nabi mana ada begitu? Nggak ada cucu zuriyah Nabi gila hormat. Mereka memang punya kehormatan gitu. Nggak ada minta hormat sama orang, apalagi minta makan, susu anak, anak sakit, minta ke orang. Nggak ada. Kalau cucu Ubed ya begini, modelnya nggak semua pun. Tapi kebanyakan begini. Ya makanya repot. Iya, karena kalian itu keluarga Nabi palsu. Kalau dzurriyyah Nabi yang asli, yang nasabnya tersambung kepada Nabi, nggak repot. Apakah ada selama ini kita misalnya punya masalah dengan dzurriyyah Nabi? Nggak pernah. Gue sendiri nggak pernah. Omongannya walaupun nggak jelas harus didengar, itu keturunan Bang Alawi itu, bukan keturunan Nabi. Kayak gitu. Nggak repot. Wallahi nggak repot. Nggak repot. Sedikit pun kita nggak repot. Mereka nggak minta dihormati, kita hormat kepada mereka karena akhlak mereka baik. Mereka itu bisa menghormati kita gitu. Sekalipun ada misalnya yang memang tidak berakhlak, tidak beradab, dan mereka itu nggak ngaku-ngaku, nggak minta dihormati juga. Bang Alawi gimana? Kalau ada keluarga kami yang mabuk, yang maksiat, yang narkoba, kalau dia minta-minta, jangan ente marahi, soal adab ente kasih beras. Gimana ceritanya itu? Lu percaya gua Habib? Gitu. Saya ini cucu Nabi loh.
Di dalam darah saya mengalir darah suci Rasulullah, gitu. Kalau cucu Wa Ubaid begitu. Kalau cucu Rasulullah mana ada begitu. Kalau zuriyah Nabi mana ada gitu. Zuriyah Nabi mana ada merepotkan. Mana ada dawir-dawir. Begitu saudara. Jadi lu mau framing kalau kita nggak dipilih oleh Nabi gitu. Berarti kalau kita nggak suka sama ente, nggak dipilih sama Nabi. Ngapain ente yang marah? Kita nggak cinta sama lu, kita nggak hormat sama lu, ya karena lu sendiri nggak punya kehormatan. Lu sendiri nggak punya kehormatan. Jadi begitu. Nggak usah kayak orang kesurupan, kau. Biasa aja. Kalau orang nggak menghormati kita, ya ngapain kita minta hormat sama orang? Kemudian kita introspeksi diri. Yang paling ribut, yang ngaku-ngaku cucu Nabi, yang cucu Nabinya sendiri santuy, slow. Cucu Nabi, kerjaan mudah, mangap kemana-mana. Selain daripada kalian mana ada bermasalah kalau kalian framing, oh berarti kami nggak percaya cucu Nabi, nanti dia yaumil qiyamah nggak dilihat sama datuk kalian. Ngapain datuk kalian nanti di yaumil qiyamah nggak ada bersama golongan Habib Tanggul itu, Habib Soleh Tanggul, ngapain? Gua nggak mau. Emang siapa dia? Nabi gitu. Oh wali TJ, tahu dari mana dia wali? Tahu dari mana ente? Na'udzubillah min dzalik, gua jangan sampai ketemu sama mereka. Nggak penting sama gue. Nggak penting bagi gue. Kita merindukan Rasulullah. Mudah-mudahan kita berada di golongan Rasulullah. Bukan golongan Habib. Ngapain? Jadi nggak usah kejang-kejang. Kalau nggak ada yang hormat sama lu introspeksi aja. Lu pantas nggak dihormati? Lu punya kehormatan nggak? Kalau kita bahas mereka, oh ngamuk. Kalau dulu langsung pasukan keputihan datang ke rumah. Sekarang mana ada? Kenapa mereka sibuk sekali ketika ada yang nggak menghormati mereka, ketika ada yang membahas nasab mereka? Contoh gua nih, gua nggak membatalkan nasab mereka. Tapi gua nggak percaya si Sodik, si Alwi, dan si Kumar Lampung itu nggak percaya gua cucu Nabi, duriyah Nabi. Kalau kita pengen dihormati orang, hormati. Belajar dulu menghormati orang gimana. Kalau lu ingin elu-elukan orang, lihat. Lu pantas nggak? Jangan ada kesombongan. Ini dikoreksi nggak boleh. Nggak boleh dikoreksi ya orang sombong itu. Nggak menerima kebenaran, nggak menerima kritikan. Coba lihat dari sekian banyak zuriyah Nabi, dari Al-Hasani, dari Al-Husaini, di luar daripada Ba'alawi, yang sekarang mulai terindikasi, mulai terendus siapa mereka. Ada nggak yang punya masalah dengan mereka kita? Nggak ada. Di Aceh misalnya, ataupun di daerah lain, zuriyah Nabi yang nasabnya tersambung sampai ke Rasulullah, ada nggak masalah? Nggak ada, cuman kalian aja. Nggak ada mereka ngaku-ngaku dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Nggak ada mengaku-ngaku datuknya yang paling mulia. Nggak ada minta uang sama orang ngaku cucu Nabi. Buat makan aja sampai bawa Nabi. Nggak ada yang bilang kalau kami yang nasabnya paling absah. Slow aja mereka. Kok kalian yang kejang-kejang? Seandainya Kiai Imad membatalkan nasab cucu Nabi, tidak percaya kepada cucu Nabi, seandainya kita nggak percaya kepada masih ada duriyah Nabi, seharusnya mereka komplain dong. Kok yang komplain cuma kalian? Kami yang dibahas, Ba'alawi ini. Oh, kenapa kalian dibahas? Karena Imad membatalkan nasabnya. Bukan Kiai Imad yang membatalkan nasab kalian. Nasab kalian yang nggak tersambung. Kok salah Kiai Imad pula? Kalau tersambung bisa nggak diputusin sama orang? Kalau nasabnya tersambung misalnya. Bisa nggak diputusin sama orang? Ya enggak. Kiai Imad ada nggak membahas Al-Hasani misalnya, atau Al-Husaini, atau memang keturunan Sayyid Ahmad bin Isa? Ada nggak? Yang Kiai Imad bahas itu kalian. Yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi nggak punya bukti. Kita mikir. Sebelum ngomong itu mikir. Makanya Allah menaruh kepala di atas, mulut di bawah. Mikir dulu baru nyap-nyap. Dulu kalian minta data. Ketika disodorkan data ngamuk.
Dulu gue bilang si Sodik, si Alwi, si Kumar, si Cerel, si Mahdi itu bukan zuriat Nabi. Mereka bukan cucu Nabi. Palsu gue bilang. Data mana data, ente fitnah habaib katanya. Gua nggak fitnah habaib. Yang gua bilang kalian, oh sama aja. Nah, disodorkan bukti, mereka memfitnah cucu Nabi sudah deh. Mulai berani mengoreksi nasab habaib sudah deh. Kutanya sama polisi, Bapak percaya nggak mereka itu cucu Nabi? Enggak. Belum habis nafas kutanya, mereka udah jawab, enggak. Cucu Nabi kayak gitu. Kayak gitu gimana? Kayak cacing kepanasan. Nggak ada harga orang lain gitu. Karena mereka punya link ke Polda, ke Kapolda gitu. Jadi nggak dihargai kami. Nggak percaya. Saya nggak percaya Bang TJ katanya. Tapi yang herannya gue dituduh sebagai buzzer. Gue dituduh sebagai peliharaan rezim gitu. Sekarang kau keluar, kau keluarkan ke rumah kau. Aku bilang baik-baik dulu. Kalau ente punya masalah sama aneh, jangan bawa-bawa keluarga ente. Jangan bawa-bawa nasab ente. Nanti kurungkatkan, gue bilang. Coba aja kalau ente berani. Nah, mereka berembuk di belakang layar, gue udah tahu. Kan salah seorang polisi di situ intel menyarankan kalau nggak terbukti bang laporannya bisa dibuat laporan balik, bisa lapor balik mereka atas laporan palsu gitu. Aku bilang nggak usah, karena dalam hatiku begini dulu, aku masih menghormati Habib-Habib yang lain. Nah, nanti kalau menyebar berita ada Habib yang fitnah misalnya seorang petani yang tinggal di desa gitu kan, jadi image Habib itu jadi rusak gara-gara mereka. Aku ingatkan juga. Pas dibawa aku ke Polda, kemudian pengacaranya ketemu sama gue beberapa hari kemudian. Pengacara dari Robitoh Alawiyah. Robitoh ngirim pengacara loh. Nah, namanya Habib Faisal. Nah, padahal pengacara udah disiapkan sama teman-teman gue, sama keluarga gue ya kan, pengacara untuk gue. Ya, mereka yang paling sibuk ngajak damai gue. Pertama kali jumpa sama pengacara itu yang diarahkan gue kan untuk berdamai. Gini ngomongnya, kalau seandainya Habib Alwi memaafkan ente mau nggak minta maaf? Itu pernyataan seperti apa itu? Sebelum gue sampai di Polda, di perjalanan, tepatnya di Gunung Selawah itu, dari tempat gue kan melalui Gunung Selawah. TJ kira-kira mau nggak menempuh jalur damai? Enggak. Teman-teman gue juga udah nganggap gue nggak mau damai gitu. Nah, mereka aku lihat kekeh sekali pingin damai. Lagian pun gue punya rencana lain kan, punya plan B gitu. Terimalah perdamaian. Coba kau lihat di permintaan maaf gue itu ada nggak didampingi polisi atau didampingi sama pelapor atau didampingi sama Habib? Memang sudah kurancang. Aku udah memutuskan paling nggak nanti kalau aku dihukum itu 3 bulan. Habis itu keluar lagi. Nah, begitu kulihat pengacaranya seperti itu bisa aku permainkan. Nah, apa itu? Kata pengacara RA minta dicariin perempuan Syarifah. Dia habis hari perdamaian itu, ya kan? Aneh mau nikah sama Syarifah yang di Aceh. Syarifah asli tapi katanya. Gue banyak kenalan, saudara gue juga ada yang Syarifah. Namanya Syarifah ya. Entah namanya, entah apa, pokoknya di namanya ada Syarifah gitu. Yang asli gitu. Ya nggak mau lah gue. Lagian mana ada yang mau sama dia. Di belakang PJ siapa sih? Ini terpal hitam. Yang paling heran gue lagi, setelah beberapa waktu kemudian gue pulang, gue bahas si Rizik. Coba bahas si Bahar. Coba bahas si Rizik. Nggak berani kan lu? Gue bahas. Habis itu marah. Jangan bahas IB, bahas Bahar aja. Makanya kalau kalian lihat TJ sering bahas si Bahar, itu mereka memperbolehkan, bahkan menyarankan.
Kalau ente mau bahas Ibahar silahkan. Tapi jangan coba-coba membahas IB. Gua penasaran. Kenapa IB ini? Apakah ada garomahnya? Apakah ada kesaktiannya? Apakah kalau kita bahas dia kita akan penyok gitu? Gua bahas. Ternyata nggak apa-apa. Ada koordinasi tanda tangan Habib katanya. Ada koordinasi tanda tangan Habib katanya. Apa itu? Apa itu, Bib? Kemudian datanglah 3 mukibin pasukan 4 mukibin pasukan keputihan Rijik. Datang ke pos ronda, ketemu TJ, ngopi, ngerokok. Nah, pembahasan gua yang terkait si Rijik disuruh hapus, nggak mau. Disuruh diajak ke pondok mereka, nggak mau gua. Di sini aja. Nah, kemudian disuruh apa lagi ya? Nah, disuruh buat permintaan maaf, teken materai, nggak mau. Nah, baik-baik ngomongnya, nggak seperti kibin-kibin di Pulau Jawa gitu. Baik-baik ngomongnya. Gitu. Terus suruh buat video minta maaf sama si Rijik. Nah, gua minta maaf buat video, gua buat video tuh. Bahasa Aceh tapi gua buat, sengaja gua buat bahasa Aceh. Kalau kau viralkan video ini, nanti kugas lagi dia. Enggak, Bang. Udah gitu. Nah, katanya kan cuman di medsos, berani di medsos gitu. Nah, nggak berani ketemu langsung. Wah, udah berapa Habib ketemu sama gue. Nah, cuman nggak aku apa. TIJ penendam, bukan penendam itu namanya. Itu kasih pelajaran ke mereka. Supaya mereka tahu diri gitu. Udah lama jadi orang lain kan. Jadi nggak tahu diri sendiri. Jadi nggak tahu diri. Gitu. Dan kemudian framingan Kibin, TJ takutnya sama si Alwi, si kerah baju itu yang melet-melet bibirnya itu, yang melet-melet lidah kalau ngomong, si licik itu. Abang polisi ya? Saya bukan, saya tentara. Nah, tentara Allah. Jadi begitu saudara. Nah, kemudian pembahasan muncul Kiai Imad. Pas sekali nih, siapa lah ini ya, Kiai Imad ya. Pas sekali ini muncul. Waktu itu Kiai Imad muncul pertama kali di haul siapa? Di haul Syekh Abdul Qadir Jalani. Lagi ceramah gitu. Telepon semua kawan-kawanku, kolega-kolegaku, viralkan video ini. Ini bisa menjadikan data yang mereka minta ke TIJ gitu. Nah, data yang membuktikan bahwa mereka zuriyah Nabi yang palsu gitu. Sambil menurun sementara, turun itu sebelum jatuh, gua turun gitu, viral gitu kan. Ya apalagi takut kualat. Gua tugasnya itu untuk menghilangkan rasa takut terhadap kualat abal-abal. Itu saudara. Kalian tahu nggak bagaimana cara Robitoh mengkanter ceramah-ceramah berbau khurafat? Dan lucu lagi nih. Ntar ya, gua putar dulu. Apa iya ada wali bisa padam api neraka? Percaya, wahai orang beriman, sungguh saya kamu telah memadamkan apiku. Itu nggak mesti untuk wali. Kalau model begitu jawab kalian. Bukan untuk wali, untuk orang-orang yang beriman. Bukan cuma untuk Habib. Dan nggak pakai kelingking untuk memadamkannya. Itu gue tahu. Nah, kita disuruh bertakwa, kita disuruh menjadi orang-orang yang beriman. Allah menyerukan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk beriman kan? Orang-orang yang beriman yang dipanggil. Itu bukan garomah. Sontoloyo kalau yang bilang itu garomah. Nah, kita dengar lagi. Jadi nggak usah jadi wali pun bisa padamin api. Nah, cocok saya. Kita perlu pendekatan yang ilmiah, bukan kisah aneh-aneh. Jadi yang salah itu walinya atau yang menceritakan? Yang menceritakan bagus. Nah, ini kenapa nggak ada dulu? Kenapa nggak ada dulu? Kenapa ketika kami mengoreksi itu kalian tuduh kami PKI? Kalian tuduh kami Wahabi? Kenapa setelah ada polemik ini, ya kan? Baru ada ngomong seperti ini. Kenapa? Biar nggak runyam gitu, biar nggak makin runyam, biar nggak rungkat.
Kita dulu baik-baik kita ngomong. Tolonglah Bib, cerita dongeng nggak usah diceritakan ke rumah wali. Ada nggak aku bilang begitu? Nanti jadi fitnah terhadap wali-wali. Jadi fitnah terhadap datuk kalian sendiri. Bahkan Aventador dulu setuju dengan apa yang ku omongkan. Cerita Sinil Al-Faqihil Muqaddam, Mi'raj sehari 70 kali gitu. Aku bongkarlah semua. Yang ditambah lagi sekarang sudah banyak yang berani tampil gitu. Bagus untuk meluruskan akidah. Dulu marah, ente kalau nggak percaya tabayun katanya. Ngapain pula? Udah gua nggak percaya, ngapain tabayun? Udah gua nggak percaya. Tapi kalau lu nggak percaya, apalagi soal nasab, jangan diomongin. Nah, lu nggak percaya, dalam hati nggak usah diomongin. Kalau memang nasabnya tidak tersambung, kemudian nggak kita kasih tahu ke orang-orang, kasihan orang-orang, kasihan umat, kasihan. Mereka memanfaatkan buku nasab dari Robito untuk mendawir. Nah, ini Habib Muhammad Syihab ini. Habib Muhammad Syihab, dia pun jadi korban dawir nih. Nah, dipanggil Pak Haji, Bu Haji, padahal belum pernah haji. Sekarang umat udah sadar. Ketika ada orang yang sadar, bukan berarti dia tersesat harus bertaubat, bukan. Justru orang yang nggak sadar-sadar ini yang harus bertaubat. Mereka sudah mendapatkan pencerahan dari Kiai Aimat. Mereka sudah mendapatkan pencerahan dari kiai-kiai yang lain. Nah, Sodik setelah disahkan TIJ, buru-buru jadi Habib Asli. Nah, ketika nasabnya secara keseluruhan dibongkar sama Kiai Imat, ngumpet lagi dia di bawah tempurung. Nah, beberapa saat kemudian berani nongol bersama si Hombreng Arya, live rame-rame sama si Kumar, sama si Cerel. Si Cerel yang tengah-tengah itu, tengah-tengah tok yang agak-agak calon wali Majeleb. Sekarang mereka baru mau klarifikasi itu, udah terlambat Bapak. Waktu ku ingatkan di awal-awal karena belum banyak orang, kalian pikir aku orang nggak berpengaruh. Aku main sendiri memang, nggak ngajak kawan. Tapi untuk menyadarkan orang dari Sabang sampai Merauke bisa. Walaupun aku bukan ustadz, bukan kiai, bukan singa panggung, bukan si ngarang, bukan si ngaco, bukan si nganceng, bukan si ngambek, bukan si ngamuk. Jadi kalau kita kritik mereka, cinta benci kepada mereka, itu gorengan mereka. Kalau nggak percaya, kau Kibin, kalau nggak percaya, coba tes lawan mereka. Kau akan dibilang PKI, kau akan dibilang orang tersesat. Justru kalau ikut mereka tersesat. Waktu itu Aventador di mata aku itu masih lempeng gitu. Bahkan dia difitnah oleh temannya sendiri demi kepentingan perjuangan cari mangan. Si Aventador itu dikatakan Syiah, beginilah, begitulah, TIJ ditunggangi sama Aventador. Gua nggak ada ditunggangi sama dia. Gue orangnya nggak bisa diatur. Jadi gitu. Nggak bisa diatur-atur gue. Mak bapak gue aja ngatur, gue nggak mau gue. Kalau memberikan nasihat, mengajak, kemudian mereka menunjukkan contoh, itu kuikuti. Ini ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi entah berantah dari mana, tampangnya nggak jelas, akhlaknya nggak jelas, sok-sokan, ngatur-ngatur gue, ya hancurlah. Udah ku ingatkan si Sodik di awal, Dik, ente kalau memang ada main di belakang aku, minta-minta sumbangan sama orang-orang mengatasnamakanku, ngaku aja di belakang supaya kau tidak malu. Wallahi, ana tidak ada bang. Wallahi, ana tidak ada bang. Tapi ini nomor HP ana, nomor HP ente yang tersambung ke rekening ini. Ini rekening orang-orang yang pernah mentransfer donasi ke kamu, ke kau. Nah, kalau kau nggak mau ngaku, nanti ku bahas ini di depan layar. Setelah kejebak dia nggak mau live, ku jebak. Masuk Bung Lubis, masuk aku, masuk dia. Bahas kita. Pelangap-pelongo kan? Dia pikir ketika dia ngaku-ngaku Habib, ngaku keponakannya si Rizik, ngaku pernah ditawarkan jadi Menteri Agama, pernah menghina Kiai Ma'ruf Amin. Gue takut sama dia pikir. Bocah kemarin sore.
Ketika tersudutkan, ketika terpojokkan, lapor sama abangnya, sama si Alwi. Nah, kata polisi waktu di Jakarta ketemuan itu mereka waktu melaporkan gue, kan ada polisi dari sini berangkat ke sana gitu. Nah, si Alwi itu pelangap-pelongo, nggak ada ngomong. Dibilang sama polisi sama gue, pantesan pelangap-pelongo dia, pantesan cuma diam aja kayak orang kehilangan ruh. Nah, di situ. Aku nggak ada masalah dengan Habib, nggak ada masalah dengan Yaman, nggak ada masalah dengan Tarim. Aku bilang, Bib, tolonglah cerita wali jangan dibesar-besarkan. Apalagi yang menyangkut tentang karomah, nanti jadi fitnah. Ente siapa? Ente sul adab, mau ngatur-ngatur Habib katanya. Pening kan kau? Sekarang yang salah itu kau tanyalah sama Aventador Bib. Kalau kau nggak percaya omonganku, kau tanya sama si Aventador 007. Habib Muhammad Assegaf yang ada di Malang itu. Siapa yang memulai duluan? Aku bukan bangsa penjilat. Aku bukan tipe orang yang tunduk kepada orang yang nggak jelas. Nah, kalau dia bentak aku terus aku takut tunduk sama dia. Bukan begitu modelku. Bukan model Kori aku. Nama rekeningnya sama yang dikirim ke saya. Itu katanya ibunya meninggal, adiknya sakit. Oh. Nomor rekening bininya. Rekening bininya. Dawirnya sampai mengatakan maknya mati. Sebulan 3 kali bapaknya mati. Habib kayak gitu. Jangan kalian jelek-jelekkan citra Habib. Ku bilang dulu kan. Masih ingat kalian? Jangan gara-gara kalian tercemar Habib. Kalau sekarang udah kadung kita tahu semua. Gua sampai heran. Kok Habib gitu ya? Kok Habib gitu? Live sama gue aja. Dari awal live sampai ujung. Nipu dalamnya. Ini abang saya, saudara saya, TIJ. Saya bang ditelepon sama orang Aceh, orang Langsa. Namanya Haikal. Katanya kita saudara. Jangan musuhan. Lu pikir gue bocil gitu? Gue tanya nomor HP-nya mana? Nomor HP yang bilang kita itu saudara, mana nomor HP-nya? Nah, saudara dari mana ya kan? Mana nomor HP yang bilang gua saudara sama lu? Nggak ada sampai sekarang. Terus ngaku lagi depan netizen nih, kita pernah ketemu di Langsabang waktu itu masih ingat. Gua kan bengong gitu. Kapan kita ketemu? Ini katanya cucu Nabi, kok bohong? Gua belum pernah ketemu sama sekali waktu itu. Gua heran gitu. Kok cucu Nabi gitu amat ya aku pikir. Nah, itu. Gua ketemu sama dia ya yang apa? Yang di Banda Aceh itu. Yang dikawal sama pasukan keputihan, ngumpet pasukan keputihan di semak-semak bocil. Bocil. Cuman ya udahlah bocil yang pertama, yang kedua ya mereka nggak tahu apa-apa. Cuman kena framing sama mereka gitu. Nah, gitu. Sekarang baru ngaku, Habib kalau memang belum belajar, belum mateng, belum cukup ilmu, jangan ceramah dulu. Dulu mana ada kita bilang gitu, kita langsung dibilang PKI. Akhirnya ya tabat yada jadi tabat yabah. Ini ku ingatkan sama kalian, yang perlu mendidik anaknya bukan kami, kalian. Ku tunggu kalian didik mereka, ku tunggu kalian ingatkan mereka. Kalian pun takut sama mereka. Bahaya kalau orang tua sudah takut kepada anaknya. Itu ku bilang, dengar baik-baik. Orang tua kalau sudah mulai takut kepada anaknya bahaya. Kau lihat aja nanti, dia akan mempermalukanmu. Dia akan menelanjangimu. Kutunggu, karena kan begini dulu. Ente ahwal, nggak boleh mengkritik Habib, biar kami yang kritik. Kutunggu kritik, tahu-tahu Aventador udah live sama mereka. Kutanya sama Aventador, kenapa? Kenapa justru malah live sama mereka? Oh, parah si Kumar itu orang, tahulah orang itu gimana, kata Aventador. Ya mau tidak mau saya harus ikut ke sana bang, katanya. Rupanya dia penakut gitu. Badan aja besar. Nyali kagak ada. Makanya aku ukurlah semua mereka nggak punya nyali. Takut dia sama si Kumar, sama si Alwi, takut. Sama si Aldo yang berani dia. Karena si Aldo nggak punya gigi, nggak punya rambut. Gitu. Dia sekarang udah blokir nomor gue, blokir. Nggak mau berteman lagi sama gue gara-gara aku bahas Fakih Mukaddam. Padahal dia maksud gue tahu dia.
Nah, ya. Gue sering bahas Bahar, diam-diam dia ketemu Bahar. Nah, ngomong sama gue, dia ketemu Bahar. Gue bahkan ada fotonya, dia nggak ngasih foto itu. Ada yang lain ngasih foto, si Aventador, si Bahar gitu. Lagi berdiri di pemakaman ya. Mereka kalau ngumpul ya di pemakaman lah. Kalau kita warung kopi. Nggak jadi bisnis porang, Bang, nggak. Jadi orang Aceh itu kalau ngumpul di warung kopi, saudara, bukan di kuburan. Kalau ibadah itu di masjid, bukan juga di kuburan. Nah, yang diciumnya Hajar Aswad, bukan batu nisan. Nah, kalau ada kesempatan kita ke Mekah, kita naik haji, kita umrah, itu kita cium Hajar Aswad. Nah, gitu, bukan kuburan datu orang.